Oke teman-teman semua, apa kabar kalian ya yang melihat konten ini? Saya baru pulang libur, sebelum masuk ke rumah majikan saya ingin membuat konten lagi. Jadi teman-teman semua ya, teman kita baru di interminute lagi. Ini saya bilang di konten sebelumnya bahwa udah berapa bulan ini saya nih, bukan berapa bulan, 2 minggu ini ada sekitar 4-5 orang yang di interminute. Dan bertepatan ya saya membantu gitu ya, ada yang pulang mengurus BPJS saya arahkan dan lain-lain. Dan tadi malam juga ada salah satu teman gereja lah kita, teman komunitas kita di interminute, dan akhirnya dia menelpon teman kita yang ada yang mengelola boarding house, dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang dia lagi di boarding house gitu. Tapi ada yang saya tuh agak kesal gitu. Di sini kita ingin mengingatkan teman-teman semua, ketika kalian di interminute jangan coba-coba menandatangani sesuatu yang kalian tidak mengerti. Please, kalau majikan, ini kita saling berbagi sharing ya. Kalau majikan ingin ada letter gitu, tiba-tiba kamu harus keluar dari rumah ini, kamu harus tanda tangan. Bilang sorry men, saya nggak mau tanda tangan sesuatu. Kalau kalian nggak senang silakan panggil polisi, biar saya juga tahu sebenarnya di surat ini saya tidak tahu apa isinya, begitu gitu aja. Jadi tadi malam dia setelah dia di interminute, dia menandatangani sesuatu, disuruh majikan suruh tanda tangan, dan dia tanda tangan, isinya nggak tahu apa. Tuhan, maksudnya gini teman-teman semua, kalau kita menandatangani sesuatu yang kita nggak ngerti, terus gimana? Kalau kita nggak tahu di dalamnya ada isi apa gitu, seperti oh kamu mengambil sesuatu, saya keluar. Jadi gini teman-teman semua, ketika kalian tanda tangan ya, di dalamnya itu nggak tahu isinya apa, ya mungkin kalian difitnah, kalian udah tanda tangan, bahaya loh, maksudnya ya menjurus ke tuduhan, fitnaan gitu. Yang mendingan kalau kalian nggak tahu apa-apa jangan ditanda tangan, jangan di apa ya namanya desain ya gitu, jangan ditanda tangan lah gitu. Kalau kalian nggak tahu tiba-tiba atau majikan langsung ngomong ayo kamu keluar sekarang, oke keluar. Jangan menandatangani sesuatu yang kalian tidak tahu, please. Kalau boleh jangan menandatangani segala sesuatu. Jadi ketika kalian keluar tidak menandatangani sesuatu, terus besok kalian mau minta tolong kayak ke saya gitu, atau teman-teman kita lainnya yang penggiat-penggiat yang suka membantu pekerja migran lainnya kan akan menanyakan, Kak, saya tadi malam keluar dari majikan, saya di interminute, gimana nih Kak? Saya cuma dikasih sekian, $1.500 atau $2.000, tapi saya langsung kan artinya gini, setiap kalian di interminute itu majikan harus memberikan hak-hak kalian gitu, artinya kayak gaji 1 bulan, uang tiket dan lain-lain kan begitu. Tapi kalau kalian udah terlanjur tanda tangan, kan kita nggak tahu isinya apa, kayak gini. Oke, mungkin yang bukan tentang kriminal gitu ya, mungkin bukan tentang hal-hal yang kriminal gitu ya, tapi kayak hak-hak kalian gitu. Tiba-tiba saya keluar dari sini atas ini, saya nggak akan ambil hak, siapa tahu terus mereka udah tulis kalian tanda tangan, kita mau nuntut apa kalau kalian udah tanda tangan. Jadi so please, kalau kalian apalagi hal-hal yang danger, yang berbahaya, kayak saya keluar dari sini karena saya menyuri ini, nah bisa aja kan majikan tulis di situ, saya keluar dari sini saya nyuri ini, saya mengambil ini dan itu, kalian tanda tangan, kalian menuntut, kalian udah tanda tangan loh bahwa itu pernyataan loh, itu bisa dibawa ke ranah hukum loh, bahwa ini dia udah terus terang loh, kenapa saya nih di interminute, maksudnya karena apa gitu, what happened gitu, karena apa saya di interminute gitu, karena saya nyuri ini dan sudah ada di sini. Saya nih bikin video nih, banyak orang lewat, orang-orang Hongkong, orang-orang ini, dan saya sebut-sebutin interminute biar mereka dengar, oh ini ada yang sebut-sebut interminute. Saya kayak
agak lain ya. Jadi teman-teman semua jangan menandatangani yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu di dalamnya apa. Jadi teman-teman semua ini kita sharing, kita berbagi, teman-teman kita nggak tahu ya apa. Jadi ketika kita di interminate langsung keluar aja, nggak usah tanda tangan apa-apa. Dan kalau boleh sih nggak apa-apa sih kalau seumpamanya kalian tengah malam. Tapi ini saran saya ya, kalau kalian di interminate contoh, bisa nggak ya kira-kira teman-teman kita berbagi lah ini ya, tiba-tiba tengah malam jam 12 gitu kita di interminate gitu ya, bisa nggak kita telepon polisi aja gitu ke 99, please sir, can you help me because now I'm di interminate majikan. Kayaknya seperti itu sih, biar maksudnya begini, nanti kan ketika kita panggil polisi kan siapa tahu aja ya polisi langsung telepon kan gitu, tolong please help me because I don't know where I'm going gitu, karena hari ini saya di interminate gitu, biar mana majikan kamu kan gitu, saya nggak apalagi gini, kayak saya nggak dikasih hak saya, itu bagus loh, ini saran loh, ini pikiran saya gitu, bagusnya kayak seperti itu. Jadi apalagi tuh majikan hanya kasih $1.500, $2.000, itu pas loh. Langsung bilang, sir, bisa antarin saya ke labor Hong Kong, kan bisa tuh ya. Ini ide saya sih buat teman-teman yang kena interminate, jangan pernah takut. Kalau 99 aja ya kayaknya ya, apalagi kalian tuh di ujung dunia mana di Hong Kong ini, kayak di mana ya, di Yunlong, di kebun yang begitu ya kan. Di Yunlong itu ada garden yang garden buat berkebun kan, tiba-tiba ya kita nggak tahu tengah malam buta langsung disuruh keluar ya, polisi aja ya gitu, sepertinya begitu. Jangan terlalu takut lah dengan polisi. Saya perhatikan teman-teman kita nih terlalu takut, nggak apa-apa lah, ini ide, ini pemikiran saya. Kalau teman-teman semua yang mungkin udah lama, udah bertahun-tahun, 20 tahun mungkin di Hong Kong ini ya, saya kan baru gitu ya baru gitu. Menurut kalian gimana tuh kalau kita panggil polisi? Emang kita mau dibawa ke kantor polisi? Enggak kan, kita kan pemutusan kontrak gitu, jadi bukan hal kriminal kan ketika kita kan panggil polisi karena kita di interminate. It's okay kan, it's okay, benar nggak? Maksudnya ketika kita di interminate, kita nggak tahu mau kemana, nggak ada taksi, nggak ada, kita telepon 99, gimana menurut kalian? Setuju nggak sih? Saya kayaknya seperti itu. Kalau seumpamanya saya di interminate tengah malam buta, nggak ada taksi kan, nggak ada taksi, ini contoh, nggak ada taksi ya, nggak tahu saya harus kemana, ini contoh ya, telepon aja ke itu 99 ya, 999. Kenapa? Ini kan biasanya panggil ambulans itu kayaknya tapi langsung, Pak, can you help me because now I'm go from my employer ya, karena ya kalau kalian yang tahu bahasa Kantonis, apalagi kan teman-teman tuh yang udah 6 tahun, udah 7 tahun ya, paling kan pintar loh bahasa Kantonis kan, beda sama kita nih yang baru. Saya tuh bahasa Kantonis belum ini, bukan lincah lagi, tapi kalau untuk bahasa ya kalau mengerti ya mengerti gitu ya, sedikit gitu, karena ya bahasa Inggris oke gitu, kalau bahasa Kantonis enggak gitu. Jadi kalau kalian yang tahu bahasa Kantonis lebih asik kan itu. Ini buat teman-teman yang mungkin sudah 6 tahun, 7 tahun terus di interminate, kenapa takut? Ya benar nggak? Apalagi kalau tengah malam itu jam 12, jam 1 malam gitu ya, bagusnya panggil polisi aja gitu. Apalagi yang hanya sepihak, bagus kayaknya panggil polisi, Pak, minta tolong boleh enggak, saya nggak tahu mau kemana ini bagus loh ide-ide ini ya. Jadi tinggal mana government kamu gitu di KJRI apa kan, bisa ditelepon lah itu kan. Ini masyarakat kalian nih terlantar atau gimana tuh ya. Kalau saya nggak takut. Maksudnya kenapa kita takut polisi dong? Kita resmi loh, benar nggak sih? Jadi itu pas yang bermasalah tuh ya, yang bermasalah keluar tengah malam buta, di interminate tengah malam buta, ini saran saya, telepon polisi aja gitu. Apalagi hak kalian gak dikasih, itu cocok banget untuk, sebenarnya kan nggak bisa interminate itu keluar tengah malam, benar nggak? Masa interminate, kalau di interminate tuh harus keluar tengah malam buta, itu nggak manusiawi gitu. Kalau emang dia keluar kalian tuh ya pagi-pagi lah. Ini
uang kamu, uang saku kamu saya interminate, harus pulang Indonesia, harus apa ya, it's okay gitu. Tapi kalau tengah malam buta di interminate itu no manusiawi gitu. Itu buat saya ya. Tapi kan kita nggak tahu sifat-sifat manusia tuh. Kalau mau bilang orang Hongkong jahat, nggak juga sih, orang nggak semuanya gitu. Begitu juga di Indonesia kan. Di Indonesia nggak semuanya orang Indonesia baik, dan nggak semuanya jahat gitu. Ya sama lah buat saya ya. Di sini kan hanya tentang culture-nya gitu ya, budayanya aja yang beda gitu. Orang Hongkong ya kalau ngomong satu kali satu, kalau kita Indonesia ya mungkin agak pling-plang, agak ya apa namanya, kadang kalau A bisa jadi B, C begitu. Kalau orang Hongkong kebanyakan kalau A itu kebanyakan gitu. Saya pun sama majikan, kalau majikan udah bicara satu kali gitu, kayak saya tuh pernah minta libur sama majikan, bisa nggak saya tuh harus keluar hari Sabtu malam gitu, biar saya bisa agak ada waktu juga mengerjakan ada ya sedikit gitu, maksudnya nanti saya pulang hari Minggu malam gitu. Dia bilang nggak bisa, saya takut kalau kamu di luar nantinya bebas. Maksudnya bebas dalam arti apa, malam mingguan saya bisa jalan-jalan ke Wan Chai. Anda tahu di Wan Chai ada apa, ada klub malam dan banyak-banyak lagi di Hongkong ini gitu ya. Kita kok tahu ya, sampai sekarang ini pun saya udah mau jalan habis 2 kontrak dan nggak tahu ini akan 3 kontrak, I don't know. Tapi apa namanya, orang Hongkong tuh kalau mereka udah ngomong satu kali ya itu menurut saya. Jadi teman-teman semua yang lihat konten ini ya mungkin ada saran dan kritik, tolong komen buat kalian kakak-kakak yang udah pengalaman di Hongkong, gimana tuh kalau kalian di interminate. Kalau menurut saya di interminate terus, apalagi berantem tuh, hak kamu nggak itu, jangan tanda tangan, stop. Itu tuh jari-jari kalian tuh cepat banget tuh. Pokoknya kalau kalian di interminate udah beresin aja yang punya kalian, keluar dari rumah, it's okay. Kalau boleh panggil polisi, Pak tolong saya karena malam ini saya tidak tahu harus kemana, ya telepon polisi gitu. Itu sih saran saya ya buat teman-teman semua yang di interminate yang mungkin nggak tahu kemana, bagusnya telepon polisi aja gitu, biar kan apalagi kan hak-hak kita yang kayak yang harus gaji 1 bulan terus nggak dikasih, itu boleh loh dilaporin, Pak bisa nggak besok antarin saya ke labor ya nambah urusan polisi kan maksudnya. Oke, ini agaknya mulai datang angin berhembus angin malam, asik. Oke. Jadi teman-teman semua begitu ya, jangan kalau kalian di interminate main tanda tangan, gak usah tanda tangan, mau dibunuh juga jangan tanda tangan, bilang nanti besok aja saya mau keluar dulu, nanti kita tanda tangan di depan agensi, itu aja. Terus sebelum kalian menandatangani dan lain-lain ya, minta saran ke kakak-kakak yang pernah ada pengalaman, apakah hari ini saya di interminate, terus kalau saya nggak tahu ini disuruh tanda tangan, besok saya harus ke agent, ini gimana. Banyak bertanya biar tidak sesat di jalan. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video ini, tetap semangat. Udah, masalah itu jangan dipendam terus ya, gak usah dipendam. Itu masalah tuh di-enjoy aja ya, di-enjoykan gitu. Masalah kita bisa nikmati, apalagi kebahagiaan. Oke, terima kasih. Saya ini sebenarnya udah betah duduk di sini loh, belum mau pulang loh. Ini udah mau jam 8 guys, saya harus masuk jam 9. Saya mau santai sedikit dulu ya. Ini kelebihan dari pekerja migran di Hong Kong, hari Minggu libur. Dalam 1 minggu harus libur ya. Oke, nanti selanjutnya kita akan sering-sering tentang peraturan-peraturan dan ketidaktahuan kita ya yang ada di Hong Kong ini. Oke, tetap semangat. God bless you.